warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sejati, juga yang terhormat Bapak dan Ibu guru selaku pendidik pengajar di SDN Sejati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin, dan sampailah kepada kita sebagai umat yang mencontoh ajaran yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap wajah dalam rangka pelaksanaan pengimbasan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang bertema diseminasi budaya positif. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang diseminasi budaya positif ini nanti akan dipaparkan oleh yang bersangkutan, yaitu Ibu Melisa, dan semoga dalam pemaparan nanti oleh Ibu Melisa itu kita dapat mencermati apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan untuk acara ini nanti akan dibuka oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Wawan Setiawan SPD, supaya dalam acara ini kita mendapat keberkahan, mendapat ilmu untuk bekal kita kepada anak-anak didik kita. Dan kita harus merasa bangga bahwa di SD kita ada calon guru penggerak. Harus bangga kita. Adalah salah satu pengajar dari SDN kita, dari SD kita yang menjadi calon guru penggerak. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberi kenikmatan, ya, kenikmatan iman kita, Islam, juga kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi pembahasan CGP angkatan ke-10 yang bertema budaya positif, ya. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi-tabinya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Yang terhormat Ibu Bapak Guru, semoga Allah muliakan, dan spesial buat teman kita CGP angkatan 10 Ibu Meli. Selamat siang, Bu. Mudah-mudahan Bu Meli mendapatkan
ketenangan buat kita karena jam-jam segini waktu jam istirahat ya. Mohon maaf Bung ya sudah mengganggu rekan-rekan kita. Dan terima kasih atas segala partisipasinya. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Bu Melisa nanti dapat menjadi penambahan ilmu yang sangat berguna buat kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, singkatnya saya buka ya acara diseminasi yang bertema budaya positif ini. Kita ucapkan dengan bersama-sama pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka. Bismillah, mudah-mudahan menjadi lancar. Ini bawah ya Bapak. Terima kasih ya. Tidak akan panjang lebar, kasihan karena pembahasan sebanyak. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kita telah membuka acara ini, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Melisa Fitriani tentang budaya positif, dan diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dalam sesi nanti tanya jawab diharapkan aktif, karena dengan keaktifan tersebut akan membantu terhadap Ibu Melisa. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemateri Ibu Melisa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 dan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya, karena di saat jam-jam seperti ini mungkin waktunya jam istirahat, tetapi tersita untuk melaksanakan atau sebagai peserta diseminasi pengibasan tugas dari pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu tadi sudah lelah karena sudah mengawas penilaian sumatik akhir semester. Nah, supaya untuk lebih bersemangat lagi, kita pemanasan dulu. Silahkan berhadapan dengan rekan-rekannya. Silakan cari rekan-rekan berhadapan. Tidak ada rekan, apa biasa sendiri saja. Abah boleh sama Bapak Kepala boleh ikut. Silakan berdiri Bapak Ibu untuk menghangatkan suasana. Karena tadi kita sudah lelah seharian, sudah mengawas anak-anak ya. Begitupun saya sama tadi sudah mengawas anak-anak satu juga. Video. Dan ini jam-jam rawan ya Ibu, karena sudah mengantuk, mulai mengantuk. Boleh bertiga. Silakan berhadapan Pak Ipa dan Bu Epa. Ini Pak Ipa sama Bu Epa sudah asal lagi ya. Siap ya Bapak Ibu. Jadi kita akan melaksanakan. Yuk senyum selama 30 detik. Jangan dulu senyum. Jangan dulu belum dimulai. Bye 30 detik ya. 30 detik. Yang mulainya senyum mesem-mesem, lama-kelamaan senyumnya
Siap ya, boleh berdiri bertiga sama Oke, siap ya, siap. Satu, silakan pandang pasangannya masing-masing. 1, 2, 3, mulai. Iya. Silakan mulai, senyum, silakan senyum. Ayo, tertawa kayak apa? Itu lihat emotnya asalnya senyum biasa, langsung tertawa. Ya, udah. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita semua. Nah, ini suasananya sudah sedikit tercairkan. Karena tadi mungkin sudah lelah sekali. Ini jam-jam rawan, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke materi juga, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi ya. Saya beri contoh dulu. Yang pertama, kesepakatannya adalah menghargai siapapun, ya, termasuk pemateri, kemudian peserta. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan selama pelaksanaan diseminasi ini supaya terlaksana lebih kondusif lagi? Adakah yang mau ditambahkan kesepakatannya Bapak Ibu? Nah, silakan Ibu. Menjaga ketertiban, menjaga kekondusifan peserta. Ya, menjaga ketertiban dan kekondusifan peserta. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah menambahkan. Pak Ibu mau menambahkan? Ini peserta kita kesepakatan. Boleh minum ya. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, lanjut sekarang masuk ke budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 materi. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, sekarang masuk ke yang pertama adalah disiplin positif. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Yang disiplin itu kayak mentaati peraturan gitu, kalau menurut saya. Mungkin begitu Ibu. Iya. Mungkin secara garis besar disiplin itu pasti berkaitan dengan peraturan ya, peraturan yang ada di sekolah kita, di kelas, di rumah juga ada peraturan, di masyarakat juga ya, masyarakat dan negara juga. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itu mungkin yang secara garis besarnya ya disiplin ya. Ya, kesadaran diri sendiri. Mau mematuhi disiplin atau tidak. Jadi ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan disiplin atau tidaknya. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai.
disukai oleh setiap individu manusia. Ada yang pernah mendengar nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Ada yang pernah tahu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan diantaranya melaksanakan aturan-aturan tindakan di dalam agama. Kita diwajibkan dalam sehari semalam itu melaksanakan sholat 5 waktu, mungkin begitu, dan ditambah dengan sunat-sunat yang lainnya. Betul sekali. Abah tepuk tangan untuk Abah. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sholat 5 waktu, nah ini masuk ke nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa dimensi Bapak Ibu? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang mulia, berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, benar kritis, dan kreatif. Ya, biasanya kan ringan. nalar kritis, belajar. Nah, sekarang masuk ke disiplin positifnya. Tadi kan baru disiplin, sekarang disiplin positifnya. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah yang tadi yang termasuk di profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang di dalamnya merupakan nilai-nilai kebajikan dan merupakan tujuan dari disiplin positif kita. Nah, masuk ke materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu Bapak Ibu motivasi itu apa? Dorongan. Ya, betul Bu Repa. Motivasi adalah dorongan. Kemauan, betul. Kita punya motivasi? Punya. Coba apa saja motivasinya? Ingin kaya. Motivasi Kayak apa kek? mandiri. Ingin Pengen masuk surga. Nah, ini motivasi. Ya, motivasinya dalam hidup bisa, dalam pekerjaan bisa. Dalam bekerja selalu disiplin waktu dan tepat pada aturan yang telah ditentukan. Wih. Motivasinya hebat, Akeh. Untuk motivasi di pekerjaan, di bidang pekerjaan, ingin menjadi pribadi yang lebih profesional lagi di dunia pekerjaan. Kalau untuk kehidupan pribadi, mungkin ingin menjadi manusia yang lebih sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, Bu Bapak kepala kita. Pasti semuanya punya motivasi ya Bapak. Masing-masing tanya ya orangnya ya semuanya. Ya. Nanti kebagian semuanya karena materinya masih banyak. Kalau di motivasi tugas ya, kalau motivasi tugas nanti mau punya motivasi melihat guru-gurunya yang hebat-hebat. Amin. Itu sebagai motivasi Abi, ini punya modal. Artinya selain muda-muda, cakep, cantik, Amin. semangat, kreatif, itu punya motivasi di sini. Terus untuk keluarga punya anak-anak yang begitu punya masa depan, lucu, punya istri yang solehah. Demikian. Ada yang mau menambahkan? Pasti semuanya punya motivasi ya, motivasi hidup, motivasi kita dalam mengajar pasti ada motivasinya. Ya, sekarang kita lihat menurut teori motivasi. Jadi motivasi itu teorinya ada 3 macam. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama, jadi motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang
kita melakukan sesuatu itu karena takut, ya, karena takut tidak nyaman atau ada hukuman dari orang lain. Pasti pernah melakukan motivasi ini. Nah, ini adalah motivasi terendah dalam disiplin positif. Jadi ini karena ketakutan, dorongan dalam hati kita ingin melakukan sesuatu, tapi takut dihukum oleh orang lain. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang-kadang kan kita juga termotivasi nih ingin melakukan sesuatu, tapi ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi yang paling tinggi karena itu berdasarkan dari hati. Kita ingin belajar bukan karena memang disuruh orang lain, tetapi karena keinginan kita. Ketika kita menginginkan atau sudah timbul dari hati kita, itu bayarnya juga tidak akan terbayar oleh misalkan besaran rupiah misalkan. Balasannya juga mungkin bisa nih ketika anak-anak didik kita, kalau motivasinya sudah yang ketiga ini, ya insya Allah anak-anak itu akan mencapai nilai-nilai kebaikan. Jadi itu keikhlasan dari diri kita. Nah, ini selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu artinya hukuman apa. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu yang harus terjadi. Kemudian ada konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi atas apa yang kita lakukan. Segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita pasti ada konsekuensinya suatu hari nanti. Baik itu perlakuan yang baik dari diri kita ataupun perlakuan yang buruk yang berasal dari diri kita. Suatu saat nanti di suatu hari pasti akan ada balasannya. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, nanti di materi selanjutnya nanti ada praktek restitusi. Restitusi itu apa ya? Ini dalam menangani kasus permasalahan anak-anak yang sering terjadi di sekolah kita. Nah, silakan Bapak Ibu kita berlatih dulu. Di sini ada 10 soal. Ini hukuman apa konsekuensi? Yang ke satu mau siapa yang jawab? Bacakan dulu. Bapak dulu. Yang ke satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kata Bapak hukuman. Disimpan dulu karena nanti ada jawabannya. Yang kedua, apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sport. Hukuman sama hukuman. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Masih hukuman. Ya, simpan dulu ya hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Bu Eva. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Jadi si anak itu mencoret-coret meja, kemudian dia sendiri yang membersihkannya. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Payutan yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ingat jawabannya ya. Selanjutnya, Umi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bu Risma berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lanjut Pak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi.
Iya ini konsekuensi ya. Konsekuensi kan kejadian setelah kita berbuat konsekuensi. Konsekuensi. Semua juga setelah Emot soalnya ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Dia hukuman. Konsekuensi asa itu. Ya ini mah terserah. Pokoknya simpan dulu jawabannya. Ya. Udah ya, murid-murid. Ceng-ceng. Oh jawabannya ceng-ceng. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Bye-bye. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Satu lagi berarti nggak kebagian. Oke. Mau siapa? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Mari kita jeng-jeng. Ternyata aku salah. Aku salah. Hukuman. Yang ke satu mencetak tadi Bapak Kepala hukuman betul ya. Yang kedua lagi memilih lapangan basket adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan. Konsekuensi. Hukuman. Itu hukuman ya karena hukuman. Karena nanti ada restitusi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Hukuman. Oh, Reva tadi ragu. Aku tadi apa? Konsekuensi. Harusnya Nah, tadi jawabnya kemana? Konsekuensi. Itu aku mah yang bawa. Minta. Yang murid diminta. Yang kali sepanjang hari. Nah, tadi jawab apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Berarti hukuman. Hukuman yang betulnya. Salah dihukum. Salah ya. Hari ini bertelanjang kaki. Nah, karena hukuman itu nah di sini sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, kita kan seringnya Bapak Ibu memberi penghargaan kepada anak. Reward, ya. Nah, tetapi ketika kita sering memberi penghargaan kepada anak, nah di sini ada ya menurut Alticon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu ada yang mau membacakan ini? Ada yang mau depan? Ini kelihatan. Ini mau kebaca. Boleh di sini? Boleh silakan. Kita diskusikan soal Konsonan vokalnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar. Nah, jadi Bapak Ibu dari contoh kasus ini, jadi Ibu Anas guru kelas 2 SD itu sering memberikan stiker Kertas. bintang. Bintang. Karena memang anak-anaknya anak kelas 1 2 itu cenderung aktif semuanya. Jadi pada saat mau masuk ya. Jadi suka berebutan. Nah, jadi sama Bu Anas supaya ditertibkan, jadi diiming-imingi itu dengan reward yaitu stiker Bintang. Nah, mungkin beberapa waktu anak-anak menjadi tertib, dikasih penghargaan dalam jangka pendek.
Jangka panjangnya apa? Ketika suatu saat Ibu Anas tidak sekolah, digantilah oleh Pak Heru. Nah, di sini Pak Heru tidak tahu pembiasaan Ibu Anas suka memberikan stiker kepada siswa. ya, tidak tahu, dan pada akhirnya anak-anak yang sudah terbiasa rapi karena bukan ibu gurunya jadi berantakan lagi. Mungkin itu contohnya untuk penghargaan. Nah, ini langsung ke materi selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas ini mungkin ada kaitannya dengan peraturan yang ada di kelas kita. Coba Bapak Ibu sebutkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Di kelas dulu, di kelas apa coba? Peraturannya melakukan di kelas, misalkan peraturannya setelah masuk kelas membaca doa terlebih dahulu. Bapak Ibu kita di kelompok ya. Boleh Pak. Peraturan di kelas seperti tidak boleh ngobrol atau tidak boleh makan mungkin ya selama ada di kelas, selama belajar. Aturannya selalu menjaga kebersihan kelas. Iya. Peraturan di kelas ya, kerapihan paling pakaian masukkan seragam ke dalam dan sabuk ya. Udah aja. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kan ada aturannya, ya. Ada aturannya kenapa kita kalau naik motor di jalan raya harus menggunakan helm. Ada peraturannya tidak? Ada. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan. Nah, Untuk meminimalisir Kecelakaan lalu cedera ketika cedera atau mematuhi peraturan lalu lintas itu peraturannya. Ada tidak keyakinannya kenapa kita harus mentaati memakai helm di jalan raya? Ada keyakinannya tidak? Ada. Apa? Nah, ini nyambung dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada peraturan, kita tahu kalau ke jalan raya itu harus menggunakan helm karena ada peraturannya di jalan raya itu harus menggunakan helm, menaati peraturan lalu lintas. Tapi kita ada suatu keyakinan ketika kita memakai helm berarti kita akan aman atau Selamat. nah itu adalah nilai kebajikannya. Karena keyakinan kelas di sini berhubungan dengan nilai kebajikan. Kalau yang kita tahu yang dulu kan tata tertib, peraturan itu biasa, belum ada kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan berisik di dalam kelas, angkat tangan pada saat ingin bertanya. Nah, di samping itu kalau kita sudah masuk keyakinan kelas, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama keyakinan kita ini adalah keselamatan. Peraturannya adalah kita mematuhi peraturan lintas misalkan. Kita yakin itu adalah selamat. Ya, kalau pakai helm insya Allah selamat. Ada pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada peraturannya? Ada. Kira-kira keyakinannya apa? Kenapa kita harus memakai masker? agar kesehatan. Biar tidak terjadi Yang masuk ke dalam tidak tertular atau menularkan. Nah, itu betul. Kata Ake untuk keselamatan, kata Pak Bayu supaya tidak tertular berbagai macam penyakit. Atau kalau dulu pada saat zaman corona ya kan kita diwajibkan memakai masker. Nah, ada peraturannya pada zaman corona harus memakai masker. Keyakinannya kita apa? Yaitu salah satunya adalah untuk keselamatan, selamat dari virus. Yang kedua adalah nilainya adalah keyakinannya kesehatan.
Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Jadi memang dulu ketika kita membuat tata tertib di kelas, kalimatnya belum berupa kalimat positif. Nah, di sini adalah pengertiannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Atau menurut dosen itu, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya atau intrinsik. Tadi kan ada motivasi. Kalau motivasi yang paling tinggi adalah motivasi yang berasal dari diri kita atau intrinsik. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa tadi bunda, kenapa peraturan dulu kan beda jelas sama keyakinan. Jadi yang ingin ditekankan di sini, sebelum ada keyakinan, kita di sini ada peraturan kelas dulu. Bapak Ibu, silakan dibagi kelompok. Silakan di sini ada kertas. Nanti dibagi ini juga spidol, silakan meriuk untuk praktek membuat keyakinan kelas. Jadi silakan membuat 10 peraturan dulu. Nah, nanti ketika sudah membuat 10 peraturan, bebas itu mau apa saja, nanti kita akan jadikan keyakinan kelas kita. Sudah ada nilai kebajikannya nanti ketika anak sudah berhasil mencapai nilai kebajikan, nanti akan menjadi sekolahnya itu lingkungan yang positif, lingkungan yang menyenangkan dalam kegiatan belajar anak, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, ini ada latihan dulu. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini nilainya apa? Nilai kebajikannya Akan tertib. tertib. Menurut Pak Ipan tertib. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ke satu mah disiplin, yang kedua ketertiban. Nah, ini jadi peraturan kelas ini semuanya ibu-ibu. Jadi ini belum ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya nanti ada. Yang ke satu, kembalikan barang ke tempatnya. Ini disiplin, tertib atau apa? Mungkin ada Disiplinan, ketertiban. bertanggung jawab, betul. Terus 100 tepuk tangan. Bertanggung jawab karena kadang anak-anak ketika sudah memakai buku tema, misalkan ya, kadang suka tidak dikembalikan pada tempatnya, suka berserakan di bawah, di kolong meja. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Betul, bisa saling menghargai, menghormati dan menghargai bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada tahapannya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dipraktekkan pada saat tahun ajaran baru ya. Jadi yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan dulu seperti yang sudah tadi saya lakukan kepada Bapak Ibu. Jadi tanya dulu peraturan apa yang ingin disepakati. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, untuk supaya bisa, silakan Ibu dibuat kelompok, 2 kelompok. Kita praktek membuat keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Silakan. Jadi buat dulu 10 peraturan di kertas. Jadi bebas seperti tadi kan dilarang berisi,
Ibu, sekarang waktunya untuk mempresentasikan tentang keyakinan kelas yang sudah kami diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang giliran kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan praktik keyakinan kelas. Hasil kelompok kami yaitu kelompok 1, yang pertama peraturan kelas, yang pertama hadir tepat waktu. Kalimat positifnya hadir tepat waktu sama ya. Yang kedua silakan Bu Repa. Yang kedua, peraturan kelas. Di sini ada jangan membuang sampah sembarangan. Itu kurang tepat, maka kalimat positifnya diubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Lanjut aja lah, soal sendiri lah. Yang ketiga, peraturan kelas, yaitu jangan main HP di dalam kelas. Kalimat positifnya menggunakan HP disesuaikan dengan instruksi guru. Yang keempat, jangan mengobrol ketika berdoa. Kalimat positifnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima adalah mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Kalimat positifnya angkat tangan ketika ingin bertanya. Yang keenam, peraturan kelasnya kembalikan barang kepada tempatnya. Untuk keyakinan kelas, 1 hadir tepat waktu, disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Nilai kebajikannya kebersihan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kalimat nilai kebajikannya beriman dan bertakwa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan diskusi membuat keyakinan kelasnya. Sekarang lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok saya, perwakilan dari kelompok 2 mau memaparkan peraturan kelas yang kami buat di kelompok 2. Yang pertama yaitu berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas dipimpin oleh Kak. Yang kedua, duduk dengan rapi, selalu berdoa sebelum memulai belajar. Ketiga, memakai seragam sesuai jadwal, lengkap dan rapi. Yang kedua, duduk dengan tertib ketika membaca doa. Yang asal katanya dari duduk dengan rapi lalu berdoa sebelum memulai belajar. Yang ketiga, memakai seragam sesuai dengan jadwal. Asal katanya dari yang atas memakai seragam sesuai jadwal, lengkap dan rapi. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan santun. Baiklah, dari saya akan lanjutkan rekan saya itu keyakinan kelas disiplin. 1. Berbaris di depan kelas dengan tertib. 2. Memakai seragam sesuai dengan jadwal. 2. Berdoa, duduk dengan tertib ketika membaca doa. 2. Berdoa sudah belajar. 3. Tertib, tidak bermain pada saat pembelajaran. 4. Sopan santun, meminta izin kepada guru jika keluar kelas. Lalu berbicara dengan sopan dan santun. Lanjut, saling menghormati antar teman sekelas. 5. Belajar selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Kebersihan, menjaga kebersihan di ruang kelas.
Mungkin dari kelompok 2 itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua kelompok sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu membuat tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah semuanya sudah bisa dan nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing pada saat tahun ajaran baru. SDN Cijati. Iya, tentunya di SDN Cijati di sekolah kita yang tercinta ini. Untuk semuanya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ada ice breaking dulu ya, siap-siap. Bapak-bapak sama bapak-bapak. Abah sudah siap nih. Sambil duduk, Bu. Boleh sambil duduk. Oh, itu udah mulai. Nah, untuk selanjutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Coba misalkan kebutuhan kita itu apa saja? Makan, terus minum, istirahat, terus keperluan, Bersendaguro, hiburan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi kan anak-anak didik kita terkadang melanggar sebuah peraturan. Nah, ternyata melanggar peraturan itu mereka itu ternyata gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lihat kebutuhan dasar itu ada apa saja. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makan, minum. Ya, kalau kita tidak makan dan minum, kita tidak akan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita masih ingin disayangi oleh orang-orang yang kita cintai, oleh orang tua, oleh pasangan kita, oleh anak kita, termasuk di sekolah ingin disayangi oleh pimpinan kita, oleh rekan-rekan kita, oleh anak-anak didik kita. Kecuali jahe. Kemudian ingin rasa diterima. Jahe dulu acak aja dulu. Rasa ingin diterima misalkan apa? Ingin diakui, ingin diakui keberadaan kita. Ya, seperti Aku ada di sini. ya, misalkan Kakak ada di SDN Cijati misalnya. Yang ketiga ada kebutuhannya adalah penguasaan. Ada Penguasaan materi. Penguasaan materi. Penguasaan
bebas misalkan dalam mengeluarkan pendapat, Nah, itu tapi haluan kok abah. Beragama, kebebasan kebebasan beragama, kebebasan melaksanakan tugas. Jangankan sekarang di kurikulum mereka, jangan anak-anak yang ingin merdeka, bapak ibu guru juga ingin Merdeka. ya. Kemudian kebebasan mengeluarkan ide atau punya ide gagasan, ada kreativitas juga. Nah yang terakhir di sini ada kebutuhan dasar kesenangan. Setiap orang pasti ingin merasa dirinya senang, Bahagia. wisata, karena yang menyenangkan hatinya ya. Ada mungkin sebagian orang yang mencari kesenangannya, mungkin ada yang dengan belajar, ada di sini. Mencurahkan hati melalui puisi. Nah, seperti yang kita laksanakan ya, mencurahkan isi hati kita ke lawan kita bisa dalam sebuah tulisan. Yeay. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus ya, kita identifikasi kasusnya ini. Saya bacakan saja. Ibu Rania, guru kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Sandi. Aduh. Beberapa anak telah mengeluhkan Sandi yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rania, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Sandi melakukan itu? Nah, jadi di sini Sandi anak kelas 1. Jadi dia berbuat kesalahan itu suka meminta bekal makanan siang teman-temannya ya. Dengan paksa. Jadi teman-temannya pada marah, kemudian laporan ke Ibu Rania. Nah, kira-kira ini Sandi itu kan melanggar peraturan. Kira-kira dia itu apa? Kebutuhan dasarnya apa? Coba kalau mungkin lapar. Dari yang pertama, coba kalau dari bertahan hidup, kenapa Sandi bisa melakukan itu? Mungkin Coba. di rumahnya tidak ada makanan. Di rumahnya tidak makan, Betul. tidak disiapkan. Tidak disiapkan sarapan pagi. Makan, jadinya dia meminta ke teman-temannya hidup karena dia lapar. Iya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Coba apa? Kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Tidak. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama alasan Sandi yang ke-1 Karena lapar. karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya. Berarti betul ya. Nah, ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. jawabannya Jawabannya betul. Yeay. Yang kedua, Karena ini dia merasa senang. kasih sayang dan rasa diterima apa? Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Oh iya, Menjadi pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian teman. Diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi Memperhatikan. Sandi. Oh betul. Caper. Betul, caper. Yang ketiga, kekuasaan apa? Karena temannya jadi takut sama Sandi. Jadi sepertinya Sandi merasa lebih jagoan dari teman-temannya. Iya, betul. Karena takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Selanjutnya, Merasa bosan. karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi bosan. Yang temennya beda-beda gitu. Temannya mah ada hamburger. Ia melakukan Karena iseng wajahnya. Oh, iseng. Jadi dia menikmati ekspresi wajah-wajahnya. Wajah teman-temannya yang kesal. Teman-temannya kesal karena bekalnya itu dibawa oleh saya. Ayo kembali si Dika itu ya iseng-iseng. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Tinggal 2 materi lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mendengar atau membaca di PMM tentang posisi kontrol restitusi. Soalnya di sekolah kita itu kemarin di rapor pendidikannya kalau tidak salah tentang disiplin
Positif. Ya, tentang disiplin positif sudah dibuka. Lanjut saja biar cepat. Nah, di sini ada 5 posisi kontrolnya ya, 5 posisi kontrolnya. Jadi guru itu yang pertama sebagai pembuku. Kita sambil merefleksikan diri kita, apakah kita itu benar ke anak itu sebagai pembuku? Pernah melakukan? Pernah tidak berniat, pernah tapi tidak Yang berniat. kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai Sambil merefleksikan diri kita ya, kita itu pernah saya membuat anak kita merasa bersalah kalau mereka itu memang sering membuat kesalahan kepada kita. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, kita sama posisinya. Sebagai teman. Betul. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Betul. Ya. Dan yang terakhir di sini, guru sebagai manajer. Mengatur. Kita lihat di sini. Coba kita lihat bagaimana posisi kontrol yang sebagai penghukum. Nah, biasanya guru yang menghukum anak Nggak kelihatan, nggak kebaca. biasanya itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk. Misalkan tadi ada anak yang datang terlambat 10 menit, mungkin kita pernah menghardik anak-anak kita, pernah menunjuk-nunjuk anak-anak kita, menyakiti, menyindir, ya, menjewer. Nah, misalkan gini kalimatnya untuk posisi guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, biasanya kalau menghukum mukanya juga sama. Jadi anak ketakutan. Bu Eva kan suka lihat kecil-kecilan. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya kalau membuat rasa bersalah ini biasanya berceramah dulu. Biasanya, nah selanjutnya ada sebagai teman. Sebagai teman, misalkan, ayolah lakukan demi ibu, kalian harus diam di kelas, jangan membuat ibu malu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya pemantau. Kalau pemantau biasanya di sini kalau anak berbuat bersalah kita tanya apa aturan yang kamu langgar. Biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kita lihat dulu Ibu. Untuk lebih jelasnya di sini ada video, ada contoh-contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Contohnya ya Bapak Ibu, bagaimana guru sebagai pemhukum, pemantau, teman. Kamu mengajar. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jangan. Loadingnya. Konsekuensi. Aduh, di luas. Sini kamu. Oke dulu. Itu selalu terlambat. Bu Eva
Kamu deh, pasti terlambat. Kelas 4 ini si Kajang. Mari melaksanakan. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Marah-marah mulu Bu Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket? kirain nanyain kenapa 2 kali. Kamu ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini nggak boleh. Gak boleh, sekarang mah gak boleh. Cuma menghadap aja, Hujan, mana hujan? Astagfirullah hujan. Fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan buat dendam. Lalu pas tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, barusan kita sudah menyaksikan contoh-contoh dari penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Ada berapa Bapak Ibu posisi kontrolnya? 5. Coba, yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Ya, sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir posisi kontrol adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang paling baik kita terapkan untuk menunjukkan atau kita yang berpihak kepada murid yang mana? Yang manajer. Nah, ini kita latihan dulu Ibu ya. Ada pernyataan atau kalimat. Nanti ini maksudnya posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang ketiga, tadi yang pertama sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus sebagai pemberi hukuman. Sebagai penghukum. Penghukum yang kedua betul. Yang ketiga, ayolah lakukan saya. Nah, materi yang terakhir Bapak Ibu di sini ada segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah pilihan. Misalkan ketika tadi Naren kan bersalah karena dia datang terlambat. Nah, bagaimana kita restitusi Naren? Kita lihat tahapannya itu ada 3. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi tadi Naren, kalau dilihat pada posisi kelima yang sebagai manajer, tidak langsung
disalahkan, tidak langsung diberi hukuman. Akan tetapi tadi Naren ditenangkan dulu oleh ibu gurunya. Ditanya dulu, Naren kenapa datang kesiangan, kenapa bisa terlambat. Jadi kan anak nanti merasa tenang dulu, tidak langsung diberi hukuman. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, ketika Naren tadi sudah tenang, ditanya, Naren ini perbuatan yang benar atau salah? Tadi kata Naren kan menjawab salah. Kemudian ditanya di sini, melanggar keyakinan kelas tidak? Tadi ditanya, melanggar kata Naren. Kemudian di tahapan ketiga ditanyakan, yakin tadi Naren sudah melanggar kata Naren? Melanggar. Dan yang terakhir, Naren ini karena bersalah, kemudian diberikan solusi atau dicarikan jalan keluar. Bagaimana supaya Naren besok-besok lagi supaya tidak datang selamat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada anak-anak kita yang bersalah, sekarang tidak ada hukuman yang berupa fisik. Kalau kita mau menerapkan disiplin positif di sekolah kita, berarti yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nah, yang paling ideal adalah melaksanakan segitiga restitusi. Jadi anak nanti ditenangkan dulu, kemudian divalidasi dulu, salah tidaknya kenapa, pasti anak mempunyai alasan. Begitupun kita, karena manusiawi, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Anak kita saja. Karena bukan. Boleh bertanya. Oh iya, ibu mau ditanya yang ini justru apa? Menstabilkan identitas. Nah, Bumi mau bertanya, Bumi apa menstabilkan identitas ya? Nah, ini yang pertama. Tadi kan udah diberi contoh ya secara keseluruhan. Menstabilkan itu menenangkan anak yang telah melakukan kesalahan. Nah, ini bisa dibaca. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu manusiawi, jangan anak-anak kita pun orang dewasa pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak mungkin kalau misalkan tadi guru yang ada di posisi penghukum, pasti kan langsung menghukum anak, tidak ditanya dulu anaknya kenapa datang kesiangan, kenapa bisa makan terus di dalam kelas ya. Cari dulu akar masalahnya, Mbak. Ya, betul. Oke, Akhirnya salah. ya, betul. Akhirnya benar. Betul, dicari dulu nih akar permasalahan anak kita kenapa buat masalah terus. Juga tadi lapar. Ya, ketika anak berbuat salah, kan tadi mungkin saja anaknya kan ada kebutuhan dasarnya. Yang tadi udah ada kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, misalkan ini pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, ditanya dulu kan, alasan dulu anaknya tidak akan langsung diberi hukuman. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi kita sudah praktek membuat keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, kita tanya pada Naren, kamu tadi melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar. Apa keyakinan kelasnya? Tadi Naren menyebutkan nilai kebajikannya apa? Misalkan melanggar disiplin. Ini ada contoh ya, ada contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada tugas demonstrasi kontekstual. Mungkin ini bisa jadi contoh kepada Bapak Ibu. Jadi ini kasusnya itu ada anak kelas 1A ketika sedang belajar itu sedang makan. Terus kasus yang kedua ada anak salah satu anak yang mengambil barang temannya tanpa izin. Nanti ada percakapan segitiga restitusi.
Ah, ini mah gede Marisa. Dia teh bukan ibu. Kok kayak kenal ya? Ya kalian bukan. Ini sampai maaf kalau sudah baik. Mau di Palestina teh Israel. Jadi ini mah wawancaranya juga alat guru kelas 1 pasti tidak akan sama dengan Bu Eva guru kelas 4 wawancaranya. Mungkin bicaranya juga sedikit lembut. Sudah istirahat, sudah jajan belum? Nah kira-kira kamu tahu tidak kenapa pada dipanggil sama Bu Mel ke sini? Kenapa? Fadil, makan itu adalah kebutuhan manusia. Mulai juga kalau makan pasti makan, tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Kalau makan pada saat pelajaran itu boleh tidak? Tidak boleh. Nah, Fadil, Emang Fadil sengaja disuruh sengaja sering makan pada saat pelajaran. aneh. Tidak semua. Tadi kamu tidur di mana? Tadi besar apa? Jam 9 untuk besok-besok supaya Fadil tidak makan pada saat jam pelajaran, berarti kalian harus makan dulu. Fadil, ibu ini tanya, Fadil masih ingat tidak keyakinan kelas yang ada di kelas kita apa saja? Masih ingat? Coba apa saja? Ibu mau tanya, kalau Fadil tadi makan pada saat jam pelajaran, berarti Fadil itu mematuhi keyakinan kelas tidak? Tidak. Ibu tidak akan mematuhi Fadil. Ibu tidak akan menyalahkan Fadil ya. Tetapi ibu akan mencarikan solusi untuk Fadil supaya Fadil tidak menghadapi pada saat jam pelajaran. Tapi yang harus Fadil perbaiki supaya Fadil tidak makan pada saat jam pelajaran. Satu, dua. Nah, ibu mau tanya, kapan Fadil tidak akan makan pada saat jam pelajaran lagi? Mau mulai kapan? Nanti kapan? Besok. Benar besok? Yakin? Fadil, ibu juga punya Fadil jadi anak yang selalu mematuhi aturan ya. Ingin Fadil menjadi anak yang pintar, bertanggung jawab dan disiplin. Fadil bisa melakukannya? Belum. Fadil bisa? Besok tidak akan makan lagi di kelas? Bisa belum Pak? Tidak makan lagi di kelas? Oke, terima kasih Fadil. Sama. Iya. Ya baik Bapak Ibu, kegiatan di seminar pada hari ini sudah selesai. Materinya alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Nah, semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, sebelum ditutup Bapak Ibu, kita refleksikan. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja. Ya udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firliani, saya sebagai guru PAI di SDN Sejati. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari teman saya yang bernama Bu Melisa. Yang pertama, saya jadi paham apa itu satu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bu Melisa atas ilmunya. Semua di lain waktu bertambah lagi ya pencerahan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Eva, saya sebagai guru kelas.
akan menjelaskan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Coba tadi bagaimana cara menentukan keyakinan kelas? Kita harus membuat apa dulu? Peraturan kelas. Kita kalimat positif. Nah, setelah itu keyakinan kelas yang sulit tentukan nilai-nilai kebajikannya. Salah satu nilai-nilai kebajikan adalah yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, karena semuanya sudah bisa merefleksikan kegiatan pada hari ini, alhamdulillah semoga ilmunya pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Melisa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang baru ini. Artinya kita menambah wawasan untuk diterapkan kepada anak didik kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Melisa menjadi calon guru penggeraknya, menjadi guru penggerak. Amin. Amin. Bukan calon lagi. Terima kasih dan kita semua semoga mendapat keberkahan apa yang telah diberikan oleh Ibu Melisa. Dan Amin. kita semua tutup acara dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin atas nama pribadi juga atas nama Kepala SD Negeri Cijati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Melisa yang sudah memberikan diseminasi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas ilmu yang disampaikannya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Mir Mulyani, saya sebagai guru PAI di SD Cijati, tempat Ibu Melisa mengajar. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih secara pribadi dan juga mewakili teman-teman atas ilmu yang telah Bu Melisa berikan. Dan semoga selama mengikuti guru penggerak Bu Melisa oleh Allah diberikan kelancaran, kesehatan, dan ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.